Bapak-bapak, para hadirin, warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika kelas 2A Pematang Raya yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 5 Ramadan 1443 Hijriah ini bertepatan tanggal 7 ya, 7 April 2022. Tema kita seputar Ramadan, tapi nanti lebih banyak kita buat di season tanya jawab. Makanya tadi malam saya informasikan kalau bisa tanya jawab semua itu seputar Ramadan, karena nggak mungkin nggak ada permasalahannya masing-masing tentang Ramadan. Soal nanti ada yang sama pertanyaannya itu soal kedua. Yang penting semua buat catatannya dalam sesi tanya jawab nanti. Kita masih ada waktu karena ini di bulan Ramadan. Saya pun senggang nggak ngisi wirid mama sampai zuhur saya bisa berada di tempat kita ini. Kalau biasanya kan saya zuhur harus ada di Panetonga atau harus ada di Pematang Siantar, karena terlalu jauhnya lokasi perwiritan kampung yang akan dituju. Sekarang karena libur wirid saya bebas-bebas saja, sekolah pun libur, saya bebas saja. Hanya ke Pematang Raya ini aja yang nggak libur Ramadan ini. Ya, baik. Pertama mau kita sampaikan tentang Ramadan. Ramadan ini kan bulan ke-9. Jadi kalau mati pula lampu ya. Iya. Jadi kalau kalau di bulan Masehi bulan ke-9 itu September. Benar kan? Kalau di bulan Komariah atau bulan Hijriah bulan 9 itu Ramadan. Ya, Ramadan. Jadi hanya bulan yang kita tahu dan orang awam tahu. Ningkat lagi pengetahuannya. Oh, bulan Ramadan itu bulan berpuasa. Ya kan? Bulan berpuasa. Yang susahnya mentok di sini ilmunya. Mentok di kajian kedua bahwasanya bulan Ramadan itu bulan puasa. Mentok di situ, nggak ningkat lagi. Ini nggak baik lah, ya. Maunya ningkat gitu. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Ini ningkat lagi. Bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh ganjaran, sehingga ada satu amalan dilipat gandakan 82 tahun lebih, alias 1000 bulan. Nah, yang mau kita sampaikan pada penyampaian yang singkat ini, bahwa Ramadan bulan Al-Quran. Allah terangkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan itu satu bulan yang padanya telah diturunkan Al-Quran. Jadi sejarah Al-Quran diturunkan itu di bulan Ramadan, Bapak. Di bulan Ramadan. Namun diangsur-angsurlah penyampaiannya kepada baginda Nabi oleh malaikat Jibril. Ya kan, diangsur-angsur sesuai dengan keadaan pada masa itu
Dan ternyata setelah diteliti, dipelajari, diambil hikmahnya, Al-Quran ini benar-benar kegunaannya unlimited, nggak ada batas waktu. Sampai umat akhir zaman pun perlu Al-Quran, dan Quran akan mengatasi kondisi itu. Ya, karena kata Allah, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi satu keterangan, penerangan untuk pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diduluankan, mana yang dibelakangkan. Ini ada di garis-garis besar Al-Quran. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, warga binaan Lapas Narkotika Pematang Raya, yang mau kita ambil dari penyampaian Allah ini apa? Kan tadi ada kita sampaikan di akhir bahwa Ramadan itu selain bulan Al-Quran, bulan dilipat gandakannya ganjaran. Ganjaran amal soleh itu dilipat gandakan Allah. Bapak bayangkan, gak ada satu amalan di bulan Ramadan yang gak dilipat gandakan Allah pahalanya, balasan. Gak sama Bapak berwudu di bulan biasa dengan di bulan Ramadan, gak sama Bapak. Coba bayangin, gak sama kita ngaji di bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan, gak sama. Pahalanya itu tidak sama. Kita kan ngaji nih minggu lalu itu kan ngaji, kan belum Ramadan, tidak sama Pak. Bulan Ramadan beda, pasti dilipat gandakan oleh Allah. Nah, karena ada amalan yang dilipat gandakan sampai 82 tahun lebih, bahwa kita kejar kenapa? Itu kita kejar kenapa? Ya kan? Umur boleh 60 tahun meninggal dunia, 50 tahun meninggal dunia, 40 tahun sudah meninggal dunia, tapi dapat aja sekali Lailatul Qadar. Dapat aja sekali Pak Lailatul Qadar. Amalan yang lebih baik daripada 82 tahun lebih di sisi Allah. Apa enggak hebat itu? Umur 40 tahun tapi amalan di sisi Allah sudah 82 tahun lebih, tambah lagi amalan-amalan awak selama 40 tahun itu. Keren enggak itu? Kalau seumur hidup kita dapat 4 kali aja, 8 kali 4 apa enggak 320 Pak? Apa enggak 300 tahun Pak? Tambah lagi umur awak yang ada, iya kan? Apa enggak keren umurnya 320 tahun tapi amalannya 320 tahun, umurnya cuma 40 tahun. Kalah umat-umat terdahulu itu Pak. Umat Nabi Musa usianya 300 tahun beribadah aja kalah Pak. Kenapa? Karena ada dibentangkan kelipatan amal pada umat baginda Rasulullah SAW ini. Sekarang tinggal mau ambil bagian enggak? Kita yang banyak leha ini, yang enggak ada kesibukan ini, kita mau ambil bagian enggak sama Allah? Iya, enggak mungkin Pak masuk surga itu enggak susah-susah Pak. Nggak mungkin setiap yang mau masuk kepada yang enak-enak itu nggak susah-susah dulu. Nggak mungkin Pak. Nggak ada ceritanya orang itu akan bahagia kalau nggak sungguh-sungguh. Nggak ada ceritanya orang itu akan sukses kalau nggak meniti yang lebih susah dulu. Begitulah kehidupan ini ditakdirkan Allah dalam kuasanya.
Jadi kalau berat kali rasanya bangun tengah malam, ya memang itulah. Namanya ganjarannya juga surga. Berat kali rasanya puasa itu Ustaz, apalagi kalau udah jam 3 sore. Berat kali rasanya melawan haus itu Ustaz. Namanya ganjarannya surga. Coba kalau hadiahnya cuma kipas angin, pasti nggak kayak gitu beratnya. Karena hadiahnya surga, ya memang begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu yang ada ini kan akan habis Pak. Akan habis. Nggak habis di sini, entah habis di mana lah. Yang jelas habis. Nggak ada ceritanya waktu kita nggak habis. Kan udah pernah saya tanya, yakin nggak kita masing-masing usia 20 tahun yang akan datang masih ada? Ada yang bilang yakin, ada yang bilang nggak lagi. Kalau ada umurnya 60 masih dibilangnya yakin, udah kepedean itu Pak. Benar, usia 60 ditanya dia masih ada kira-kira Pak, kira-kira. Kalau pasti nggak adalah yang tahu. Kira-kira masih ada nggak umur Bapak 20 tahun yang akan datang? Berarti kalau 20 tahun yang akan datang berarti 2042. Masih ada nggak Bapak di situ? Masih yakin Ustaz, udah kepedean itu Pak. Tapi kalau usia dia 30 nggak ada masalah. Tapi kalau usia 60 masih pede, umurnya masih ada 20 tahun, itu kepedean Pak. Nah, kalau kita seragam semua ini, andai seragam, padahal nggak seragam, andailah seragam, usia kita 80 tahun semuanya ini. Semua kita yang ada di masjid ini usianya 80 tahun. Kan tinggal ngitung masing-masing ini. Tinggal berapa lama lagi limitnya. Kalau yang masih banyak masih enak lah. Tapi iya kalau 80 tahun, Pak. Ini udah mau perang dunia ketiga. Saya tadi malam, saya kan setiap pulang tarawih itu Pak, itu saya sempatkan itu ngopi Pak. Karena kebiasaan saya memang di warung kopi. Ya, di warung kopi. Tadi malam bahas perang Rusia Ukraina, ceritalah orang kalau meletus Ustadz perang dunia ketiga ini, kita kayak mana ini ya? Dia mancing supaya saya ngomong, kan gitu ya. Kita nggak bisa non-blok, aku bilang pasti pro, karena kalau non-blok sama-sama kena hajar kita, ya kan? Kalau sudah berkecamuk perang dunia, semua berperang. Dia nggak ada cerita non-blok Pak. Non-blok kacau. Non-blok itu tahu kan? Nggak pro Ukraina, nggak pro Rusia. Itu kan non-blok namanya kan? Itu kacau Pak. Ukraina nyerang, Rusia itu nyerang. Karena dianggap Rusia dukung Ukraina, dianggap Ukraina dukung Rusia. Nggak ada gunanya juga, kan begitu. Itu logika berpikirnya kalau untuk perang berkecamuk nggak beraturan. Terus saya lanjutkan omongan saya tadi malam. Kita penduduk Indonesia ini kurang lebihnya 270 juta jiwa. Saya bilang tadi malam itu, kita penduduk Indonesia kurang lebih jumlahnya itu 270 juta jiwa, baik anak-anak sampai yang tua. Ya, kalaulah dari 270 juta jiwa itu di perang dunia ketiga ini sisanya tinggal 60 juta, 210 juta yang mati. Kira-kira kalian ini masuk yang 210 juta apa yang 60 juta? 60 juta.
Cepat jawabnya. Cepat deh jawab 60 juta. Ternyata yang jawaban kayak Bapak ini nggak banyak Pak. Tadi malam masuk yang 210 rata-rata Pak. Karena ku awalilah aku masuk yang 60, ku bilang barulah orang mulai apa berubah. Karena kita ada akal kan untuk menyelamatkan diri kan. Tapi apa maksud saya di situ? Bahwa kematian itu mengancam selalu Pak. Nggak harus perang dunia ketiga sebenarnya. Kan pernah Nabi ditanya sama seseorang, ini cerita kiamat, kapannya kiamat itu? Kapannya kiamat itu? Kok asik cerita kiamat aja engkau ya Rasulullah? Kira-kira begitulah kurang lebihnya. Apa kata Nabi? Kok asik nanya-nanya kiamat aja? Persiapan untuk itu yang kau pikirkan, kata Nabi. Ma'adattalah, apa persiapanmu untuk itu? Apa yang sudah kau kumpulkan buat persiapan menghadapi kiamat itu? Karena yang jelas kiamat itu pasti perpindahan alam, kan begitu. Nah lanjut, biar kita akhiri pengajian ini, biar masuk kita sesi tanya jawab. Membagi waktu di bulan Ramadan ini kalau bisa benar-benar tidak ada yang terlewatkan sia-sia. Sia-sia itu apa? Ngobrol di sana. Itu sia-sia. Karena ingat ini Ramadan, bulan yang dilipat gandakan Allah ganjaran, jangan ada yang sia-sia. Apalagi sampai berjam-jam ngobrolnya. Buat apa coba? Apalagi sampai berjam-jam ngobrolnya itu. Kalau sekedar 5 menit 10 menit dimaklumi lah. Tapi kalau sampai berjam-jam, apa enggak sayang kali waktu itu. Sementara bulan ini akan berlalu. Mau tidak mau, terasa atau tidak terasa, sudah 5 hari kita puasa. Iya kan? Mau tidak mau akan berlalu dia. Kalau sudah berlalu, kembalilah seperti bulan normal. Ganjarannya pun sedikit lah. Terus apa yang mau saya biasakan Ustaz? Banyak kita mengaji Pak. Ini kan warga binaan ini nggak semuanya pandai baca Quran ini, ya kan? Nggak semuanya warga binaan ini pandai baca Quran. Nengok dari wajahnya, wajah itu wajah dia aku tengok, iya kan? Yang pandai baca Quran, kalau dibiarkannya orang tak pandai baca Quran, dibiarkannya nggak mau dia ngajarinya, dosa loh Pak. Cuman yang nggak ngerti baca Quran ini tahu diri, tahu dirinya itu minta ajarin, bukan dulu nunggu-nunggu orang nawarkan ngajarkan dia Quran, minta ajarin. Yang pandai baca Quran wajib hukumnya mengajari yang tidak tahu baca Quran. Bapak sebenarnya nggak tahu kurasa arti tadarus itu apa ya? Tadarus, apalah kira-kira? Coba dikarang dulu. Menurut pemahaman Bapak, tadarus itu apa artinya? Tadarus Al-Quran gitu. Itu kira-kira artinya apa? Tadarus gitu ya. Kan pernah dengar itu kan? Habis tarawih, tadarus, anak-anak tadarus gitu ya. Yang mau saya tanya, arti tadarus itu apa? Hah? Belajar itu berarti ada di situ nyimak. Iya, ada situ nyimak Pak. Nyimak bacaan kawan, mengoreksinya, membenarkannya sampai benar. Bukan mau anggar balap. Tadarus itu belajar. Ya, mengkaji, betul, mengkaji. Ada satu hadis ini dari sahabat Rasul yang Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Utsman bin Affan.
Apa kata Utsman ibnu Affan? Aku pernah mendengar Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang senantiasa gemar mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Gemar dia belajar Al-Quran dan mau pula dia mengajarkan yang dipelajarinya. Hidup ini kan kalau nggak belajar mengajar kan? Hidup nih kalau nggak belajar mengajar. Sekarang saya mengajar sama bapak-bapak. Apa bapak-bapak pikir saya nggak ada belajarnya? Adalah, saya belajarnya kepada yang lebih senior lagi. Nggak ada putusnya ilmu ini, Pak. Apa bapak pikir kalau udah ustaz nggak belajar lagi? Belajar. Nah ustaz aja belajar, apalagi lah yang nggak ustaz. Gitu. Mumpung kita banyak waktu di sini, mumpung banyak waktu, jangan ada yang sia-sia. Orang bijak bilang al-waktu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Al-waktu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Salah gunakan luka badan. Ya kan? Enggak dipergunakan sia-sia hidup ini. Ada orang kerjanya ngayal aja. Apa enggak ngabis-ngabisin umur? Ngayal itu apa enggak ngabis-ngabisin umur? Menghayal aja. Aku nanti kalau begini. Ujungnya hayalan itu aja hidup dia. Yang kenyataan itu enggak ada hidup dia. Bercita-cita boleh, tapi kalau berlarut ngayal namanya itu. Cita-cita tulis, ini cita-citaku. Baru usahakan banyak doa, banyak ikhtiar. Doa dan ikhtiar. Kalau orang sekarang bilangnya ikhtiar dan doa. Kalau saya bilangnya doa dan ikhtiar. Karena ikhtiar tidak bisa merubah segala sesuatunya, tapi doa bisa merubah segala sesuatunya. Tapi doa tidak sempurna kalau nggak ada ikhtiar. Kan begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi kata Nabi, sebaik-baik kita itu kalau mau gemar belajar Quran, mau pula mengajarkannya. Ya kan? Udah berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk belajar Al-Quran. Masih malu lagi kita belajar Al-Quran udah tua ini. Masih mikirin malu. Sementara Nabi bilang itu sebaik-baik kamu. Apa sih yang digengsikan? Ya kan? Nggak ada logikanya kita gengsi untuk belajar Al-Quran. Kata Nabi lagi di hadis yang lain, Al-Quran akan menjadi penolong bagi yang membacanya, sahabat bagi yang membacanya. Pernah dengar seorang hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran akan dapat diberikan Allah izin memberikan syafaat? Pernah dengar? Untuk ahli keluarganya. Ada anak kita penghafal Al-Quran bisa memberi syafaat buat kita Bapak, selama kita benar tauhidnya. Ada yang kurang-kurang kita, dia bisa memberikan syafaat. Gara-gara penyampaian hadis ini, banyak kali sekarang orang tua yang mentahfizkan anaknya di pondok-pondok tahfiz Al-Quran. Banyak, udah rame sekarang orang mentahfizkan anaknya di pondok tahfiz Al-Quran.
yang selipnya ada salah seorang salah menempatkan pondok tahfiznya. Disekolahkannya anaknya ini ke pondok tahfiz Wahabi. Salahnya di mana Ustaz? Udah hafal anaknya ini Al-Quran, meninggal tak dibacakan anaknya ini Al-Quran. Untuk apalah itu? Bapak sekolahkan anak bapak, hafal dia 30 juz. Bapak mati, harapan bapak kan dibacakannya Al-Quran. Rupanya katanya pantang, nggak boleh, nggak nyampe katanya. Udah dia ngatur nyampe nggak nyampe itu. Tuh dia. Tapi ada semangat dia kan udah baik tuh. Ada semangat dia memasukkan anaknya ke pondok tahfiz, itu kan sudah baik. Masalah salah tempat diperbaiki nanti lama-lama sama Allah. Iya kan? Kan kata Allah, kita yang tobat-tobat ini, kita yang hijrah-hijrah ini, bahasa kerennya tobat itu hijrah sekarang. Aku entah dari mana itu bahasa hijrah itu. Hijrah itu pindah atau pindah dari sini ke sini. Sekarang hijrah itu bahasanya bahasa tobat. Nah, kan tobat ini, Pak, kalaupun salah tapi niat masih diluruskan mengharapkan keridhaan Allah, itu nanti diperbaiki Allah loh, Pak. Dan itu janji Allah. Janji Allah itu. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang tetap berjuang bertobat di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuki jalan-jalan kami itu yang sebenarnya. Persoalannya kadang-kadang sudah ditunjukin pun masih ngeyel. Setan lebih jago daripada dirinya kan. Terus terakhir dari membaca Al-Quran ini, ambil pahala. Kadang-kadang kita merenung ini, Pak. Kawan sana kok rajin kali lah baca Qurannya. Aku kok malas-malas saja ya. Kan gitu. Mau tuh gitu ya. Aku kok malas ya. Padahal aku bisa baca Quran. Orang itu rajin kali baca Qurannya. Enak kali lah orang itu pandai baca Quran. Aku kan nggak pandai baca Quran. Ambil pahala pun bisa. Itulah pula perlunya ngaji nih. Kayak mana cara ngambil pahalanya? Dekati yang baca Quran itu, dengarkan. Mendengarkan baca Quran berapa pahala enggak? Pahala. Nggak bisa ngaji aku Ustaz. Aku ngajiku Iqra. Yang ngajarin aku pun ada sombong-sombongnya. Laga ada tinggi sebenangnya. Kayak mana aku mau nyaman ngaji sama dia Ustaz? Ya udahlah nggak ngaji aku. Ambil pahala walaupun nggak ngaji. Ya kayak mana lagi ngambil pahalanya Pak Ustaz? Dengarkan orang yang mengaji. Wak ngapain wak samping gue nih? Tapi kata Ustaz gila itu semalam. Harus kudengarkan kau ngaji. Iya kan? Iya kan? Harus kudengarkan kau ngaji biar aku berpahala. Benar enggak, Pak? Iya, ambil pahalanya. Hah? Gimana? Taruh mana? Taruh mana? Itu dia. Jadi lanjut, ini aja yang disampaikan pada pertemuan ini. Kita sudah sampaikan tadi malam. Kalau bisa kita fokusnya ke sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini ilmunya gitu ya. Di sesi tanya jawab.
Oke, baik, kita baca. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, kebanyakan tidur di bulan puasa, apakah bisa membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa? Dan tolong jelaskan tidur seperti apa yang dapat membatalkan puasa dan pahala puasa. Ya, cantik tulisan. Memang cantik. Memang cantik. Kan sudah pernah saya sampaikan sebelum puasa kemarin, tidur ini nggak membatalkan puasa. Mau tidur pun dia seharian, mulai dari pagi, siang, sore, sampai menjelang berbuka dia baru bangun, itu juga tidak membatalkan puasa. Tetap dikategorikan sah puasanya, hanya saja tidak dikategorikan benar-benar berpuasa. Bisa dibedakan itu ya. Hanya saja ini kita ngaji nih, tapi bawaannya ngayal aja, nggak ada didengarkan sedikit pun pengajian ini. Ngaji nggak dia itu? Ngaji tapi nggak benar-benar mengaji. Sementara yang diberikan pahala itu yang benar-benar. Ada orang ngaji di sini tidur aja dia, mulai datang dari dia, belum lagi dimulai pengajian udah tidur dia, digolek dia di situ. Sampai nanti saya mengaji masih golek lagi dia di situ. Udah ngaji nggak dia tuh? Ngaji, tapi nggak benar-benar ngaji. Jadi kalau ada orang tidur mulai dari pagi sampai malam atau sampai buka, itu namanya nggak puasa. Apa namanya itu? Latihan meninggal. Itu namanya latihan meninggal. Iya. Dan latihan meninggal ini jangan diulang-ulang, nanti meninggal betulan. Iya. Astagfirullah. Banyak lagi yang berpuasa di sini yang apa ya? Masuk yang nomor 2 ya. Kalau membatalkan enggak, tapi yang jelas pahala batal lah ya, hilang lah ya. 2, Pak Ustadz, apakah mandi terlalu lama bisa mengakibatkan batal puasa? Dan atau mandi dalam satu hari mandi sampai 5-6 kali, apakah bisa mengakibatkan batal puasanya? 5-6 kali, ada orang begitu di sini? Ada juga? Ada ya? Padahal daerah dingin, Pematang Raya daerah dingin masih 6 kali. Setiap sholat mandi, setiap sholat mau sholat mandi. Setiap sholat mandi, 5 kali sholat ya 5 kali mandi. Sholat 2 mandi, mau sholat dulu mandi, mau sholat besar mandi. Ya Allah. Mandi-mandi aja kerjanya. Enggak ada membatalkan pahala puasa, enggak ada juga membatalkan puasa. Yang penting jangan basah rambut. Kenapa enggak basah rambut? Jangan basah rambut. Jangan masukkan air ke hidung, jangan kumur-kumur. Kuncinya itu aja. Iya kan? Kenapa enggak basahi rambut? Karena kan kalau memasukkan ke dalam rongga yang terbuka kan batal. Kalau basah rambut itu dikhawatirkan nanti masuk air ke telinga, mengakibatkan perbuatan sengaja menjadi batal. Kan begitu. Setiap yang mendekati batal makruh hukumnya. Maka mandi silakan mandi. Kalau memang hajatnya mau mandi silakan saja, tapi jangan basah rambut. Ya, jangan basah rambut. Kalau nggak dibasahi Ustaz nanti nggak segar, kuranglah nilainya. Ya kan? Bukan mau untuk disegar-segarkan puasa ini. Cuman bukan pula mau bermalas-malas. Ya kan? Oke. Ada orang kumur-kumur 3 kali, buang air kumur-kumurnya cuma 2 kali. Itu batal. Iya kan? Itu batal. Kalau sekedar kumur-kumur makruh. Walaupun mau berudu. Walaupun itu mau berudu, makruh.
Baik, yang ketiga, Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga, nah itu tadi ya, hidung, apa nih? Hidung serta ke dalam mulut terlalu lama bisa mengakibatkan batal puasa dan pahalanya. Itu tadi sudah ya. Kalau itu makruh, tapi kalau sampai masuk batal. Apa hukum bila seseorang muslim mengerjakan seluruh sholat dengan tidak menggunakan mazhab? Oh gini, dia beribadah tapi nggak ada mazhab-mazhab. Saya nggak ada mazhab-mazhab dah. Siapa bilang nggak ada mazhab? Ada, cuman kita nggak tahu mazhab mana yang kita ikutin. Buktinya kita tahu sholat. Sholat itu yang ngajarinnya para ulama mujtahid. Ulama mujtahid itulah ulama mazhab. Cuman kita tidak tahu. Kita ikut mazhab. Padahal kita ikut mazhab. Ah nggak ada aku Pak Ustaz, nggak ada aku ikut mazhab aku. Mau apa pun nggak ada ceritanya aku mazhab. Kayak mana orang sholat kayak gitu aku sholat. Iya. Bapak hanya nggak tahu kalau bapak ikut mazhab. Padahal bapak ikut mazhab. Nah gitu. Jadi nggak ada sholat yang nggak ikut mazhab. Sholat yang nggak ikut mazhab itu tahu Bapak? Kayak mana sholatnya? Gini. Allahu Akbar. Nah, ini nggak ikut mazhab ini. Itu nggak ikut mazhab ini. Karena nggak ada ajaran sholat kayak gini. Ini masih ada Ustaz ya? Nah, kayak gini masih ada. Kalau kayak gini memang nggak ikut mazhab lah. Kayak mana amalan nggak ikut mazhab? Batal. Karena kayak gini, batal. Ikut azab itu ya. Jadi kita bermazhab ya. Soal mazhabnya mazhab mana nanti kita belajar, itu dia. Mana yang lebih didahulukan untuk istri, mana yang lebih dipentingkan, perintah suami atau perintah Allah? Oh, untuk istri itu mana yang didahulukan? Perintah suami apa perintah Allah? Ya perintah Allah dong. Perintah Allah. Nggak bisa suami semena-mena karena harus ditaati terus Allah diabaikan. Enggak. Tapi kedurhakaan istri terhadap suami termasuk kedurhakaannya kepada Allah. Tapi sebatas tidak melanggar Allah. Jadi mencintai Allah dan Rasul ini nggak boleh ada lagi di atasnya, ada lagi yang kita lebih cinta gitu, nggak boleh. Mesti dibawa cinta kepada Allah dan Rasul, ya kan? Gitu dia Pak. Satu sisi Nabi menceritakan mencintai orang kayak mana kau mencintai dirimu. Bener nggak? La yu'minu ahadukum. Nggak dikatakan salah seorang kalian beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya, melebihi dia mencintai dirinya. Satu sisi Nabi bilang begitu supaya kita berbuat baik sama semua orang. Berbuat baik ini pun gak milih-milih Pak. Kalau milih-milih biasanya kepentingan. Cukuplah caleg-caleg itu aja milih-milih. Kalau kita berbuat baik itu jangan milih-milih Pak. Berbuat baik pada semua orang. Biar dia jelek, tetap kita baik. Biar dia ganteng, tetap kita baik. Biar dia nggak Islam,
tetap kita baik. Biar dia Islam, tetap kita baik. Jangan gara-gara dia yang kafir kita menjadi bandar. Dianya yang kafir, awak jadi bandar. Karena nggak benar itu. Terkontaminasi kekafiran itu membandalkan awak. Tetap baik dan tetap berbuat baik. Itu dia. Jadi untuk istri harus dia mentaati suami, harus wajib. Tapi batasannya ada. Selama tidak mendurhakai Allah. Selama tidak mendurhakai Allah. Ini yang bertanya begini, ini gawat ini, istrinya galak kali ini. Apakah boleh berpuasa di hari tasyrik? Ya nggak boleh. Hari tasyrik itu nggak boleh, hari yang diharamkan berpuasa. Bukan sekedar makruh, haram. Haram ya, haram berpuasa di hari tasyrik. Ketujuh, sholat terlalu banyak bergerak, apa hukumnya? Begini, terlalu banyak bergerak. Maksud bergerak ini pasti bergerak di luar gerakan sholat, kan begitu ya? Kalau geraknya itu, kalau geraknya itu dia di luar gerakan sholat terlalu banyak, melebihi sampai 3 kali, batal. Ini hukumnya batal. Batal, Pak. Mana mungkin terkira-kira gitu, Pak? Iyalah, perkirakan aja lah. Makanya jangan banyak gerak. Sekedar bergerak boleh. Atau pernah kecapean tarawih 20 rakaat, boleh agak gerak dikit. Dimaafkanlah itu gerak yang sedikit itu. Seperti itu. Dan ada kan sholat tarawih 20 rakaat, capeknya minta ampun, imamnya ayatnya panjang-panjang, bacaannya pakai lagu, lamanya minta ampun. Sholat jam 8 malam, habisnya jam 11. Sholat apa itu, Pak? Sakit pinggangku. 2 hari aku sholat tarawih, pensiun aku. Di rumah lah lebih enak nonton TV gitu. Terus kenapa begitu, Pak? Habis capean puasa mau bergerak-gerak aku, Pak. Bapak bilang lebih 3 kali batal. Daripada batal-batal aja, bagus aku nggak usah sholat. Kadang-kadang kan orang bertanya, ini kan memang nggak mau sholat, iya kan? Iya. Tapi sholat yang terlalu banyak gerak batal ya. Itu dia. Sholat yang terlalu banyak gerak batal. Terus kayak mana panduannya? Panduan gerak ini gimana? Kan maunya kadang-kadang badan kita ini alergi, Pak. Paham alergi? Gatal sendiri. Nggak adanya nyamuk yang menggigit, nggak adanya entah binatang apa yang menggigit, gatal sendiri, alergi gitu. Allahu Akbar. Entah kenapa pas angkat takbir itulah gatal kupingku, Pak. Ya kan?
gatal kuping ini. Digaruk, yang penting garuknya jangan gini. Paham ya? Yang penting garuknya jangan sampai tangan yang menggaruk itu gini. Jangan bergoyang tangan itu. Nah, gini kan aja. Paham kan? Itu dikira sekali. Walaupun ini sampai 1000 kali. Nah, gitu. Triknya itu seperti itu. Baru gatal lagi, ya gitu lagi. Masalahnya lebih dari 3 kali Pak gatal-gatalnya ini. Kadang-kadang di kuping, kadang di sini lagi balik. Kayak mana itu Pak? Ya udah mau kayak mana? Mau ditahan ya tahan aja. Kalau nggak tertahan ya garuk aja. Ya kan? Ya seperti itu. 8. Bapak disiantar di mana? Ini nggak pertanyaan ini. Memang ada nih, tengok baca kalian nomor 8. Bapak disiantar di mana katanya? Aku tak nyangka pertanyaan ini macam ini. Kalau saya kasih tahu saya disiantar di mana, apa mau dikasih uang? Mau singgah. Oke. Kalau mau singgah silakan singgah. Saya di Jalan Asahan kilometer 5 belakang Kodim 0207 Simalungun Lama. Ya, di situ tanya aja Ustaz Abdurrahman. Ya, bilang dari mana rumah Ustaz Abdurrahman atau rumah orang tua Ustaz Abdurrahman. Insya Allah Bapak nggak kesana lagi. Mudah-mudahan Bapak nggak kesasar lagi kalau begitu ditanya di sana. Kenapa? Saya walaupun gini-gini nggak menyombongkan diri, agak terkenal di sana. Namanya kampung sendiri, nggak dikenal berarti gawat itu ya kan? Kampung sendiri pun nggak dikenal. Silakan datang ke rumah saya, nggak ada masalah silaturahmi, karena kita ini memang makhluk sosial, Pak. Manusia itu makhluk sosial. Begitu nanti ada masanya Bapak ke Siantar, singgah aja, cari saya, kontak saya, atau saya mudah dicari. Mudah, dimanapun Bapak berada saya bisa dicari. Dengan cara main Facebook. Facebook saya ada. Ketik aja Abdurrahman Sitanggang, sudah muncul. Ya, sudah muncul. Ya. Inbox aja insya Allah dibalas. Nggak ada saya pilih-pilih. Oh, kalau orangnya aku tengok dari Pematang Raya nggak aku balas, kalau orangnya dari sini aku balas, nggak ada gitu. Dibalas semua. 9. Sholat sunat tarawih dilakukan berapa rakaat yang afdol Pak Ustaz? Yang afdol itu 36 rakaat. 36 rakaat. Sebanyak-banyaknya. Kalau untuk kita yang afdol itu 20 rakaat. 20 rakaat. Afdol itu yang lebih utama. 20 rakaat. Tapi yang 8 rakaat walaupun enggak afdol cuman sah dan berpahala, tapi enggak lebih utama. Masa pula sama pahalanya 8 Kalau ada yang bilang sama, gila dia, nggak tahu dia hitung-hitungan. Gimana dia dulu sekolah matematika ini sama 8 sama 20. Ya kan? Kemudian gimana afdalnya melaksanakan sholat tarawih ini? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat.
Sholat malam itu begitu, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti tutup witirnya 3 rakaat, 3 rakaat. Boleh 21, boleh. Tutup witirnya 1 rakaat. 10. Kita harus beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Maksudnya takdir yang dianggap baik maupun yang dianggap buruk. Pertanyaan saya, apakah perjalanan hidup manusia di dunia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum manusia itu terlahir ke dunia? Sudah. Cuman karena kita nggak tahu, kita disuruh berusaha. Apakah jodohku Ustaz sudah ada di Lauhul Mahfuz? Sudah ada. Jodoh walope Wak Jenab, jodoh Wak Ijal Wak beda, jodoh Wak Ani Pak Yono. Udah ada. Cuman persoalannya Pak Yono nggak tahu kalau jodohnya si Ani. Makanya dibantingnya lah cari-cari jodoh. Masuklah dia ke daftar biro jodoh. Kan gitu. Dapatlah si Ani ini tadi. Iya. Jadi menikahlah Pak Yono ini tadi. Terjadilah, nama Ani pun berubahlah Ani Yudhoyono. Ya kan? Gitu. Udah ditulis semua. Sampai saya di sini pun udah ditulis. Udah ditulis, Pak. Cuman tulisannya itu nggak nampak kita. Makanya takdir yang dianggap baik dan buruk itu murni datang dari Allah. Kita tidak ada upaya, Pak. Kita disuruh berusaha karena kita tidak tahu takdir kita. Kita disuruh berusaha, tapi Allah merubah takdir sesuai dengan usaha dan doa kita. Doa dan usaha kita. Allah bisa rubah takdir, kita tidak bisa rubah takdir. Allah yang bisa rubah takdir. Cara merubah takdir dengan doa dan usaha. 11. Pak Ustadz, apa pengertian dari puasa 6? Tolong dijelaskan. Puasa 6 itu istilah daripada puasa Syawal 6 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak harus berturut-turut juga. Karena ada pertanyaan, harus berturut-turut Ustaz? Enggak harus berturut-turut. Terus dibilangnya, kata Ustaz itu batal kalau enggak berturut-turut. Saya pernah mengerjakannya udah 4 hari, tahu-tahu entah kayak mana. Saya ada keperluan Ustaz, jadi karena dibilangnya batal nggak saya lanjut lagi Pak Ustaz. Salah, silap itu Ustaznya atau dia yang nggak nyambung, ya kan? Yang penting masih bulan Syawal, kita puasa sunat sebanyak 6 hari, bulannya bulan Syawal, udah. Tapi nggak bisa begini. Bulan Syawal tahun 1443 3 hari, bulan Syawal 1444 3 hari, itu puasa 3, nggak puasa 6, ya kan? Cuman digabungkan jadi 6 gitu. Oke, yang terakhir ini nomor 12, Pak Ustadz. Kalau kita melakukan puasa Daud di bulan Syawal, apa bisa kita kerjakan? Bisa. Puasa Daud itu bulan apa aja bisa. Cuman kan lebay. Baru puasa 1 bulan Ramadan udah puasa Daud ya. Itu namanya lebay. Dalam beribadah ini itu nggak perlu lebay-lebay kali. Ya. Baru lagi puasa dia 1 bulan Ramadan udah puasa Daud ya. Meninggal aja lah dia disuruh. Ya. Ya, itu canda gitu ya. Oke.
Itu aja. Ada lagi pertanyaannya yang belum? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz. Ya. Apa perbedaan kata puasa dan saum Pak Ustaz? Apa perbedaan kata puasa dengan saum? Oke. Iya. Puasa bahasa Indonesia. Kenapa dibilang bahasa Indonesia, Ustadz? Karena orang Arab nggak tahu apa arti puasa. Puasa kata, bilang sama orang Arab itu. Apa itu kata orang Arab? Artinya itu bahasa Indonesia. Saum bahasa Arab. Kalau dari segi peninjauan bahasa ini nggak ada bedanya. Ya puasa itu ya saum, ya kan? Saum itu ya puasa. Hanya beda bahasa. Kalau di Indonesia ini celana. Kalau di kampung kami ini namanya saluar. Sama celana. Tapi mungkin maksud Bapak itu bertanya secara maknawi. Kalau puasa tidak makan dan tidak minum seperti orang yang mau operasi. Sementara kalau saum itu tidak makan tidak minum diniatkan ibadah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu saum puasa, tapi itu secara maknawi. Udah bisa dipahami, Pak? Tapi kalau puasa yang sekedar puasa, orang di rumah sakit itu pun puasa. Kadang-kadang puasanya dari jam 6 ke jam 6. Kata dokter jam 6 nanti jangan makan minum puasa ya, Bu. Iya, karena nanti akan dioperasi jam 8. Buka puasanya nanti jam 6 sore ya, Bu. Iya. Karena sudah siap operasinya, umpama ya. Itu kan enggak puasa saum. Gitu. Tapi itu juga puasa. Yang dianggap saum itu puasa syariat. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, adanya niat dan dipeliharanya diri dari membatalkannya. Itu dia. Ada lagi? Iya. Iya. Agama? Kristen mau masuk Islam. Iya. Dia udah pernah Islam. Tapi dia udah pernah Islam. Masuk pernah Islam. Iya. Masuk Kristen lagi dia. Iya. Ini dia mau masuk Islam lagi. Saya mau bertobat. Gimana Ustaz? Boleh. 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 Tapi jangan sampai begini. Jangan sampai ada 2 kali. Itu namanya mempermainkan. 2 kali ini, Pak. Bukan, itu sekali. Dia pertama, ya masih Islam, masih Kristen. Kalau dia ke Islamnya nggak ada masalah. Jangan balik lagi. Iya, kan begitu. Nah itu diterima, tapi Allah lah yang menerima itu ya. Bahkan saya terima yang 3 kali. Baru-baru ini ada orang masuk pindah agama itu 3 kali. Ya, 3 kali. Dia pun sudah tua. Saya terima tetap karena dia pada posisi bertaubat. Kalaupun nggak berterima ataupun halal darahnya dibunuh karena mempermainkan agama, itu kan nggak bisa diterapkan di negeri kita ini, ya kan? Tapi yang jelas ada niat dia mau bertaubat. Sementara taubat dia itu bukan taubat dari syirik, ya kan? Kata Allah, kecuali syirik masih berterima taubatnya. Allah aja nerima, kita kok memayah-mayahkannya. Nanti dibunuhnya pula awak, ujungnya mati fasik awak, mati berdosa awak. Karena ada seorang pembunuh, udah dibunuhnya 99 kata Nabi, bertobat dia, jumpainya seorang ulama, ya Ustaz, aku mau tobat aku.
banyak kali dosaku, udah kubunuh orang 99. Oh yang kau lah kau banyak kali, kata Ustaz ini. Gak bisa kau diterima lagi tuh tobatmu tuh, udah banyak kali dosamu itu katanya. Dibunuhnya, diselesaikan yang kawan tuh. Cepet, enak aja naikkan cepet itu ya kan. Cepet, ya, jumpanya ulama satu lagi baru damai akalnya. Boleh kata ulama yang satu lagi, baru damai akalnya. Waktu ustadz yang pertama karena ustadznya masih tanggung, dicepekkannya lah. Dicepekkannya pak. Ya, Jim namanya itu langsung. Jim. Iya. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Lailatul Qadar ini Pak. Lailatul Qadar. Ciri-cirinya Pak. Ciri-ciri Lailatul Qadar. Ciri-ciri tuntunan Al-Quran dan hadis belum saya temukan. Tapi yang jelas ciri-cirinya itu malam di bulan Ramadan. Itu ciri-ciri pertama. Itu udah pasti. Nggak ada siang. Lailatul Qadar itu malam dan di bulan Ramadan. Biasanya di bulan-bulan ganjil 10 hari terakhir. Tapi bisa saja di awal bulan Ramadan. Nggak mustahil kemungkinan di awal bulan Ramadan. Cuman secara umum dikatakan lebih dominan di akhir 10 bulan Ramadan. Kata orang-orang tua terdahulu, ciri-ciri Lailatul Qadar di malam itu, ini kata orang-orang tua terdahulu. Tentu orang-orang tuanya yang mungkin ada sedikit ilmu lah tentang memahami keadaan yang seperti itu. Saya belum dapat, apakah memang ada pijakannya atau tidak ada, saya belum menemukan. Dan saya kan bukan sudah tuntas mempelajari agama ini. Nah, katanya begini, kalau dia malamnya Lailatul Qadar, siangnya itu cuaca dibilang panas tidak, dibilang mendung juga tidak, tapi dingin, arah ke dingin ya. Enak, ya enak, tapi nggak mendung ya. Sejuk tapi nggak mendung, panas nggak panas, nah itu dia. Suasananya itu enak gitu, siangnya gitu ya. Kemudian pada saat terjadinya itu katanya pepohonan agak condong menunduk ke arah kiblat. Saya belum uji. Dan ternyata ada pula lagi yang membilang semua pepohonan itu nggak usah ditunggu Lailatul Qadar, memang condong ke arah kiblat semua. Itu pun belum saya buktikan juga. Pernah ada penjelasan macam itu. Cara membuktikannya pun aku nggak pandai. Contohnya ke pohon itu lah, kayak mana kecondong kemana pun aku nggak tahu itu. Banyak kali rantingnya, batangnya pun nggak normal kali itu ku tengok. Itu condong kemana lah pokok itu saya pun nggak tahu. Nah, pokok yang di belakang bapak itu pun saya nggak tahu condong kemana itu. Tegak dia berdiri nampakku. Cuman kalau udah condong kali barulah aku tahu. Udah mereng kali pula barulah aku tahu. Oh condong ke sana. Sana mana? Nggak kiblat? Enggak, gitu. Cocok? Ah, itu dia. Iya. Cara mengendalikan emosi. Cara mengendalikan emosi. Wow. Cara mengendalikan emosi. Emosi ya. Ah? Seringkali dia mulai ini. Apabila sering dicirikan orang, yang sayang dengan orang atau pihak Oh gitu ya. Iya ya. Kalau begitu terapinya latihan senyum. Iya. Latihan senyum. Iya. Terapi senyum ini mujarab. Per 5 menit sekali senyum. Biar nggak senyum sama siapa-siapa, senyum-senyum sendiri. Hah? Iya, ibadah. 5 menit sekali, 36 kali dalam sehari semalam. Senyum gitu. Senyum aja.
Dalam arti senyum itu begini, apapun yang terjadi itu kehendak-Mu ya Allah. Aku ini tidak ada apa-apanya. Sebenarnya emosi itu keakuan itu. Keakuan kita itu terlalu tinggi, itu makanya emosi. Merasa keakuan kita itu tinggi gitu, makanya emosi mudah. Tapi kalau kita ini sering kita merasa kita ini apalah nih, merasa salah, merasa nggak ada apa-apanya, pasti lambat laun terkuras. Saya pun juga dulu sangat temperamen dan emosional orangnya. Tapi setelah saya, memang usia juga faktor apa? Pendukung ya. Usia juga faktor pendukung untuk kita tidak emosional. Adanya memang tabiat orang itu, apalagi orang Batak. Ada pula nggak emosi, cak umbang. Beda emosi, beda cak umbang. Kalau cak umbang payah diobati. Kalau emosi ini ngobatinya terapi tadi. Iya, setelah senyum aja kita. Biar dibilang orang gila, nggak apa-apa, senyum aja. Dibilang Ustaz gila semalam itu, aku senyum aja, gue bilang. Senyum aja Bapak. Ya? Senyum aja Bapak. Nggak apa-apa. Insya Allah. Tapi jangan senyum terus. Berhenti. Baru nanti 5 menit kemudian senyum lagi. Udah? Ya. Ada lagi? Udah ya? Bisyafatin Nabi Nabi kiramatil Fatihah.